Terima kasih Maria. Kembali lagi bersama saya Tasya Natalia dalam segmen Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten menara yang terafiliasi dengan Grup Djarum, yakni PT Sarana Menara Nusantara, yakni dengan kode sahamnya TOWR. Oke, membahas tentang harga saham ya. Jadi harga saham Tower ini sudah meningkat 15%-an selama sebulan ini. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi penguatan harga saham TOWR? Jadi ada 3 hal yang kami nilai ya. Jadi pertama ada prospek suku bunga tinggi yang perkiraannya sudah mencapai puncaknya dan potensi tahun depan akan ada pivot atau suku bunga sudah mulai melandai. Nah, kalau berbicara tentang harga saham, Tower ini sebenarnya masih dalam tren koreksi sejak awal tahun. Tetapi menariknya kan sebulan ini sudah ada mulai nanjak ya. Nah, dipengaruhi dari suku bunga ini. Tapi memang suku bunga itu sejak awal tahun kan ada kenaikan yang mana memang menekan dari suku bunga untuk pinjaman ya, sehingga ketika suku bunga naik maka ongkos pinjaman akan naik sehingga beban meningkat. Tetapi ketika suku bunga ini sudah mencapai puncak dan ada potensi akan melandai, ini diharapkan ongkos pinjaman akan semakin turun sehingga beban juga bisa semakin ringan untuk TOWR. Selanjutnya juga ada prospek dari kinerjanya yang tetap solid dan juga pendapatan yang potensi meningkat dari adanya kolokasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Pertama kita membahas dulu dari sisi utang karena ini kan ada prospek suku bunga ya. Kita lihat dulu bagaimana dengan posisi utang perusahaan dalam slide berikut. Nah, kita menggunakan rasio debt to equity ratio atau DER, di mana dari tahun ke tahun memang DER dari Tower ini semakin meningkat ya. Bahkan di sini untuk 9 bulan pertama tahun 2023 ini mencapai 2,74 kali, yang artinya utang lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan. Tapi ada satu yang menarik. Jika kita berbicara tentang utang, nilai di atas 1 maka utangnya termasuk tinggi. Ini memang betul, tapi untuk industri tower ini bisa menjadi satu pengecualian. Kenapa? Karena perusahaan tower ini biasa menggunakan utang untuk ekspansi, seperti membangun tower atau memperpanjang jaringan serat optik dan lainnya. Dan juga ketika perusahaan tower ini mau ekspansi, biasa mereka akan ada penyewa atau pelanggan terlebih dahulu. Jadi mereka tidak akan dengan mudahnya bisa membangun tower di suatu tempat, harus ada pelanggannya terlebih dahulu. Jadi ini cukup menarik ya, pendapatannya bisa lebih diukur dan juga dari utang walaupun meningkat, tapi sudah ada potensi pendapatan yang akan didapatkan. Dan di sini juga yang menarik dari Tower adalah punya operating cash flow yang selalu positif. Bahkan dalam 5 tahun terakhir ini nilainya selalu meningkat. Hingga 9 bulan pertama tahun ini mencapai 6,71 triliun. Dan free cash flow-nya yang menarik juga mencapai 3,60 triliun. Free cash flow ini juga cukup penting ya, karena free cash flow itu merupakan kas yang sudah dipotong dengan aktivitas untuk investasi, kemudian untuk financing dan juga untuk operasional. Jadi ini sudah kas yang paling mentok lah ya. Jadi ini bisa digunakan untuk ekspansi ke depannya begitu. Nah, kemudian kita akan lihat juga bagaimana dengan profitabilitasnya. Next, kita lihat. Nah, dalam profitabilitas sebelum mencapai ke sana, pasti perusahaan ini memiliki operasional. Nah, operasional yang digencarkan perusahaan adalah bisnis modelnya ya. Jadi perusahaan ini mengusahakan bisnis apa ya untuk mencapai pendapatan. Nah, di sini kita bisa melihat sebelum ke profitabilitas bahwa perusahaan itu punya tower, kemudian punya jaringan serat optik, terus yang ini jaringan serat optik untuk home pass dan juga ini konektivitasnya. Nah, di sini terlihat bahwa operasional perusahaan itu terus meningkat. Di sini untuk tower sendiri meningkat 0,7% secara tahunan menjadi 29.915 tower atau meningkat 207 menara. Kemudian juga untuk jaringan serat optik ini meningkat 57.040 km menjadi 178.000. Kemudian di sini untuk jaringan serat optik ke perumahan ini juga meningkat 71.075 secara tahunan. Dan untuk konektivitas sendiri juga meningkat sekitar 22,2%.
Jadi di sini cukup menarik ya, bahwa perusahaan walaupun utangnya banyak, tapi operasionalnya tetap meningkat. Nah, di sisi lain ada penurunan dari tenancy ratio sekitar 1,4%. Tapi walau begitu, kita melihat di tenancy ratio-nya pada slide selanjutnya. Nah, tenancy ini cukup penting ya untuk kita pahami di industri tower. Karena tenancy ini menunjukkan seberapa banyak penyewa dari suatu menara dibandingkan dengan menara yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin banyak tenancy ratio ini tentu semakin bagus karena artinya penyewanya semakin banyak. Nah, di sini terlihat bahwa sejak tahun 2016 yang warna biru ini adalah tenancy ratio, nilainya nih semakin meningkat. Dan tadi walaupun nilai tenancy itu ada penurunan, tapi perusahaan masih bisa mempertahankan tenancy ratio di 1,81 per satu kali. Kemudian di sini untuk utilisasi dari rasionya juga ini terus meningkat, yang menunjukkan bahwa penyewa dari perusahaan atau pelanggannya ini masih bisa terjaga dengan baik ya, sehingga kita bisa merefleksikan pada profitabilitasnya yang harusnya tetap solid. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa pendapatan perusahaan ini terus meningkat. Selama 5 tahun terakhir, dari 2018 itu hanya 5,86 triliun, tapi di tahun 2022 itu bisa mencapai lebih dari 2 kali lipatnya ya, mencapai 11,03 triliun. Kemudian di 9 bulan pertama tahun ini mencapai 8,71 triliun, atau kalau misal kita bandingkan dengan tahun 2022 ini sudah inline ya, setara dengan 79%-nya. Kemudian laba bersih juga ini inline juga, selalu meningkat dari 2016 hingga 2022, dan di tahun ini sampai September itu mencapai 2,46 triliun. Jadi dengan ini bisa kita bilang bahwa profitabilitas tower ini masih cukup solid walaupun utangnya tinggi karena memang untuk ekspansif ya. Jadi ini utang yang bisa kita bilang produktif dan juga menghasilkan pendapatan yang solid. Selanjutnya kita melihat pada prospek kolokasi, karena berbicara tentang pendapatan yang tadi ekspansif diiringi dengan tenancy ratio yang terjaga, ini ada prospek juga peningkatan pendapatan dari kolokasi. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat dulu pada simulasi untuk satu tower. Jadi kolokasi itu merupakan ini ya, satu tower itu bisa digunakan untuk berbagai atau lebih dari satu perangkat telekomunikasi. Jadi penyelenggara telekomunikasi itu bisa menyewa tower itu bersama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi yang lainnya. Dan di sini misalnya satu tenan itu menyewa sekitar 144 juta. Nah, di sini kalau 2 tenan bisa dikali 2 menjadi 288 juta begitu, dan seterusnya jika ada 3 atau 4 begitu. Jadi ini bisa mengenerate revenue lebih banyak ya. Jadi ini cukup menarik. Dan jika kita berbicara tentang menara, satu menara itu bisa dikontrak sekitar 10 tahun. Jadi nanti akan pembaruan lagi di tahun ke-11. Jadi kita bisa bilang bahwa penyewa dari tower ini punya masa kontrak yang lama ya, sekitar 10 tahun, dengan prospek juga satu tower itu bisa digunakan untuk penyelenggara telekomunikasi lebih dari satu yang bisa meningkatkan pendapatan. Jadi ini cukup menarik ya. Nah, kesimpulannya dari tower ini kami menilai bahwa masih ada prospek yang cukup cerah dari potensi suku bunga yang sudah akan melandai di tahun depan, sehingga ongkos pinjaman akan semakin ringan. Kemudian yang kedua adalah profitabilitasnya yang tetap solid, dengan pendapatan dan laba bersih yang terus meningkat, disertai dengan prospek kolokasi yang akan meningkatkan pendapatan. Tapi tetap perlu kita antisipasi karena tetap ada resiko di mana psikologis market yang saat ini juga cenderung lebih ke wait and see karena ada pemilu, kemudian juga ada suku bunga yang walaupun prospeknya sudah akan melandai, tapi bisa saja seperti ada data inflasi, kemudian juga harga minyak yang masih meningkat, kita tetap perlu mengantisipasinya. Tetap disclaimer on juga, ini bukan merupakan suatu ajakan untuk beli ataupun jual secara langsung. Demikian dari saya Tasya Natalia, saya kembalikan lagi ke Maria.